mana minggu lalu kita sudah membahas bagaimana melakukan verifikasi atas utang usaha, dan kemudian ya Anda melakukan coaching. Nah, berikutnya kita melakukan ya, setelah kita verifikasi maka kita melakukan ya merekapitulasi utang usaha ya. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan verifikasi atas utang pajak, dan yang ketiga memverifikasi biaya yang masih harus dibayar. Oke, nah baik, sebelum kita mulai jangan lupa Anda tekan subscribe, kemudian Anda like ya. Nah, kemudian setelah Anda menyelesaikan ya menyimak penjelasan materi kita, jangan lupa bahwasanya Anda mengikuti proses perkuliahan kita ya. Nah, silakan Anda langsung berikan komen setelah selesai. Nah, kita mulai ya. Kalau kemarin kita sudah melakukan verifikasi ini ya. Nah, sekarang kita lihat lanjutannya ya, lanjutan daripada ya hasil verifikasi kita. Nah, kalau minggu lalu ini kita lakukan ya, setelah memverifikasi maka melakukan vouching ya. Nah, setelah selesai kita lakukan ini, maka kita lakukan rekapitulasi utang usaha ya. Nah, di mana rekapitulasi utang usaha ini ya, bentar saya besarkan. Oke, nah ini dia ya. Nah, itemnya rekapitulasi utang usaha ya, periodenya seperti biasa. Kemudian di sini ada 8 nama kreditur ya. Ada Sawit Makmur, ada Palma Jaya, kemudian Sawit Mas Putra, kemudian Petani Harun, Petani Mauliante, Bengkel Lalu Teges, Ragam-Ragam, dan PT Laju Motor. Kemudian saldo awal, silakan Anda lihat dari kertas kerja kita, saldo awal ya. Total debit juga demikian, Anda lihat dari kertas kerja yang Anda lakukan minggu lalu. Kemudian total kreditnya juga demikian. Nah, setelah selesai total ke bawah, jangan lupa legenda ya, ini. Oke. Nah, kemudian saldo akhir ya, saldo akhir juga Anda lihat dari kertas kerja Anda, atau Anda jumlah saldo awal tambah kredit kurang debit ya. Ingat, saldo akhir ini adalah kredit ya, saldo akhir adalah kredit. Saldo awal juga kredit, berarti kredit ya, saldo awal ditambah kredit dikurang debit, dapatlah saldo akhir, sisa utang ya. Nah, kemudian langkah berikutnya ya, kita mau melakukan ya, setelah kita rekap nanti Anda buat rekap sampai saldo akhir. Sekarang kita mau melakukan adjustment ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan adjustment? Bagaimana cara kita menganalisis? Kan gitu. Nah, analisisnya seperti ini. Bisa kita perhatikan ya di tes substantif kita. Oke. Analisis utang usaha. Kita lihat ini ya. Analisis utang usaha ya. Nah, pembayaran setelah tanggal neraca. Nanti Anda lihat di audit program kita yang ini ya. Oke. Periksa pembayaran yang dilakukan kemudian ya, ini sudah Anda lakukan minggu lalu, ini tidak kita lakukan. Minggu lalu yang kita lakukan ini yang pertama, ini yang kedua ya. Pertama, kedua, kemudian yang keempat kita lihat konfirmasi. Lakukan prosedur analitis ini tidak ada kita lakukan ya. Konfirmasi ya atas utang usaha juga tidak ada kita lakukan. Kita lihat penjelasannya di sini ya. Prosedur analitis dan konfirmasi utang tidak perlu kita lakukan ya. Oke, baik. Sebagai tugas Anda ya, silakan Anda telusuri ya tugas Anda. Silakan langsung Anda jawab di konten YouTube kita ya. Apa yang mengakibatkan pada audit program utang lancar ya, utang usaha ya, tidak perlu dilakukan prosedur analitis dan tidak perlu dilakukan konfirmasi utang jangka pendek? Silakan Anda jawab pada konten YouTube kita. Baik, kita lanjut. Ya, ini berarti tidak dilakukan ya. Kemudian vouching ini sudah Anda lakukan, ini juga tidak kita lakukan. Maka kita masuk ke nomor 5, periksa pembayaran yang dilakukan. Kemudian kita bahas untuk utang usaha. Ya. Nah, di sini dikatakan PT Sawit Makmur ada saldo utangnya 3 juta. Untuk Palma Jaya 4 juta, Sawit Makmur 10, Petani Harun 3 juta, Ragam-Ragam 5 juta.
kemudian PT Laju Motor 28 juta. Nah, di mana tanggal pembayarannya pelunasan untuk ke Sawit Makmur pada 10 Januari 19X2, ya. Nah, kemudian Palma Jaya akan dibayar 12 Januari 19X2. Kemudian berikutnya, ya, sampai ke PT Laju Motor belum ada pembayaran, ya, pada akhir periode audit. Periode auditnya adalah 15 Februari 19X2. Tetapi ada catatan bahwasanya utang usaha kita kepada PT Laju Motor, ya, sebesar 28 juta itu akan dicicil selama 7 kuartal. Di mana per kuartal atau per cicilan sebesar 4 juta. Berarti 7 kali 4 sama dengan 28 juta. Ada 7 kali pembayaran. Di mana sistem pembayarannya sistem kuartal. 1 kuartal itu sebesar 3 bulan. Berarti selama 1 tahun akan dilakukan pembayaran 4 kali. Hanya di sini mulai dibayar, ya, mulai dicicil pada tanggal 1 Maret 19X2, ya, 19X2. Nah, sekarang satu persatu kita lakukan analisis, ya. Nah, untuk Sawit Makmur. Nah, sebelum kita lanjut, yang perlu Anda perhatikan dalam analisis utang usaha, yang pertama, besaran utang usahanya sama atau tidak. Kalau berbeda berarti kita harus menelusuri. Nah, yang kedua, tanggal pembayarannya apakah masih koridor jangka pendek atau sudah masuk ke jangka panjang. Nah, apa tolak ukurnya? Tolak ukurnya adalah per 31 Desember 19X1. Ya, jadi tolak ukurnya di sini. Oke. Jadi kalau andaikan ini bagannya, ini tanggal 31 bulan 12 X1. Tolak ukurnya di sini. Untuk menghitung ini apakah koridor jangka pendek 1 tahun sampai, ya, tanggal 31 bulan 12 19X2. Ini masih koridor jangka pendek. Ya. Sedangkan, ya, sampai dia ke tanggal 31 bulan 12X3 berarti ini sudah masuk jangka panjang. Apa tolak ukurnya? Dari sini 1 tahun ke depan itu jangka pendek. Lebih dari 1 tahun dari 31 tolak ukur kita ini, ya, batas audit kita ini adalah masuk ke koridor jangka panjang. Nah, itu dia. Jadi ada 2 tadi, ya, berdasarkan besaran nilai rupiahnya dan berdasarkan tanggal, ya, kapan tanggal pembayaran. Baik, kita analisis. Mohon Anda perhatikan, kalau kita lihat di kertas kerja kita, ya, di kertas kerja kita untuk Sawit Makmur 3 juta. Saldo akhirnya berdasarkan tanggal pembayaran, ya, ini tanggal pembayaran 3 juta sama. Nilai yang kita catat hasil verifikasi 3 juta. Kita lihat tanggal pembayaran pada pembukuan berikutnya tahun 19X2 dan seterusnya 3 juta sama. Nilainya sama. Kalau dari segi nilai berarti nggak ada masalah. Nah, kita lihat dibayar tanggal 10 Januari. Perhatikan di tabel ini. 10 Januari berarti di sini. 10 Januari bulan 1 19X2 dibayar di sini, ya, 10 Januari 19X2. Nah, persoalannya dari 31 Desember 19X1 ke 10 Januari 19X2, apakah ini masih koridor jangka pendek atau jangka panjang? Nah, seperti kita katakan tadi, kalau dia selama tahun 19X2 itu adalah jangka pendek. Lewat 1 tahun berikutnya pada 19X3 itu masuk koridor jangka panjang. Berarti kalau kita lihat di sini 10 Januari 19X2 berarti ini masih koridor jangka pendek. Kalau dari segi nilai nggak ada masalah, sama. Dari segi waktu juga masih koridor jangka pendek, berarti untuk Sawit Makmur tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah berarti saldo klien sama dengan saldo audit. Maka kalau kita lihat di kertas kerja kita, ya, kita lihat di sini berarti adjustmentnya 0. Berarti saldo akhir sama dengan saldo audit, ya. Saldo akhir sama dengan saldo audit. Ini, ya.
Oke, ini tambah ini sama dengan saldo ini sama ya. Oke. Nah, nanti simbolnya ini penjumlahan ke samping. Maka Anda buat ini penjumlahan ke samping. Kapan pembayarannya, pelunasannya? Lihat dari kertas kerja kita tadi, yaitu tanggal 10 Januari. Maka Anda tuliskan 10 Januari 19X2. Oke, itulah dia untuk sawit makmur. Ya, berikutnya untuk Palma Jaya 4 juta. Tadi di kertas kerja kita saldonya 4 juta. Ya, saldonya 4 juta. Kemudian di sini 4 juta, tanggal pembayaran berikutnya 4 juta, sama. Kan gitu, berarti nggak ada masalah dari segi nilai. Ya, sedangkan dari tanggal pelunasan 12 Januari. 12 Januari itu masih di sini koridornya. Berarti dari segi waktu itu masih jangka pendek. Berarti saldo klien sama dengan saldo audit untuk Palma Jaya, nggak ada masalah. Ya, silakan Anda buat seperti yang tadi untuk sawit makmur, berarti adjustmentnya 0, tidak ada temuan. Saldo klien ya 4 juta tambahkan 0 berarti sama dengan saldo auditnya 4 juta. Tanggal pembayarannya 12 Januari. Kemudian sawit Mas Putra 10 juta. Dibayar tanggal 14 dan 16 Januari 19X2. Berarti masih koridor jangka pendek ya. Berarti gak ada masalah. Berarti saldo klien sama dengan saldo audit, adjustmentnya 0. Tanggalnya ini Anda buat. Oke. Berikutnya untuk petani harum 3 juta. Dibayar 20, 3 juta sama. Hasil yang di kertas kerja kita dengan yang kita temukan di tanggal pembayaran berikutnya sama 3 juta. Ini tanggalnya sama juga, nggak ada masalah. Masih koridor jangka pendek. Ya, berarti nggak ada masalah. Petani harun saldo klien sama dengan saldo audit, tanggal pembayarannya ini. Kemudian toko ragam-ragam, ya, toko ragam 5 juta juga sama, tidak ada masalah dari segi nilai. Kemudian tanggal pembayarannya belum ada tanggal pembayaran hingga akhir audit. Periode auditnya adalah 15 Februari 19X2. Tetapi karena ini toko ragam-ragam ini tidak akan mungkin lebih dari tahun 19X2. Maka ini tanggal pelunasannya nanti Anda buat 19X2. Udah pasti dia koridornya di jangka pendek ini. Ya. Oke, berarti ini toko ragam juga nggak ada masalah, saldo klien sama dengan saldo audit. PT Laju Motor, ya, PT Laju Motor 28 juta. Dari segi nilai nggak ada masalah, sama. Ya. Kemudian ada catatan di sini. Catatan dikatakan ternyata yang 28 juta akan dicicil, ya, akan dicicil. Saya buat bagannya seperti ini. Ya, mohon Anda perhatikan bagannya. Ini dia tanggal 31 bulan 12 X1, ya. Kemudian ini dia tanggal 31 ya bulan 12 X2 dan ini ya, ini dia rentang 19X2, ini dia 19X3. Oke. Nah, perhatikan catatannya di sini. Akan dicicil sistem kuartal. Ada 7 kuartal. Sebesar 4 juta. Di mana mulai dicicil tanggal 1 Maret. Berarti tanggal 1 Maret di sini. 1 Maret 3X2. Ini pertama dicicil 4 juta. Nah, kemudian 3 bulan berikutnya. Berarti tadi tanggal 1 bulan 3. Tanggal 1 bulan 3, 1 bulan 4, 1 bulan 5. Berarti 1 bulan 6. Berarti berikutnya 1 bulan 6X2. Kemudian 1 bulan 9X2. Dan 1 bulan 12X2. Berarti di sini 4 juta, 4 juta, 4 juta. Kalau kita total selama 19X2 PT Citrono Mansion total yang dia bayar utangnya sebesar ya 16 juta. Ya, sedangkan sisanya tanggal 1 bulan 3X3, tanggal 1 bulan 6X3 dan 1 bulan 9X3 4 juta, 4 juta, 4 juta. Totalnya ini 12 juta, ya. Ini batas pembayarannya
Masih koridor jangka pendek, ini jangka panjang. Berarti dari antara yang 28 juta, ternyata yang jangka pendeknya itu hanya 16 juta. Sisanya yang 3 kali cicilan berikutnya, yang 12 juta itu merupakan jangka panjang. Artinya apa? Ternyata di dalam angka, di dalam nilai yang 28 juta, ternyata ini tidak murni 100% jangka pendek. Apa yang mengakibatkan? Karena utang tersebut dicicil pembayarannya, ya, dicicil pembayarannya, sehingga dampaknya karena sistem cicilan tersebut, di mana rentang waktunya melebihi 1 tahun ke depan, berarti akan ada di dalamnya jangka pendek dan jangka panjang. Oke, silakan Anda perhatikan itu. Nah, maka di sini yang sebenarnya jangka pendeknya adalah 16 juta. Temuan kita auditor. Sedangkan yang 12 juta ini adalah koridor jangka panjang. Ini jangka pendek. Ini dia jangka panjang. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, Pak, benar atau salah yang 28? Nah, kita sebagai auditor maka ini mengatakan berarti ada temuan di sini. Ternyata saldo klien yang 28 itu tidak benar. Ya, yang benarnya adalah 16 juta. Pertanyaannya, maka dari antara yang dua ini ada 16 juta, ada 12 juta. Yang manalah yang menjadi temuan kita? Yang benarkah atau yang salah? Maka kita sebagai auditor, yang menjadi temuan itu adalah mana yang salah. Kalau yang benar itu nggak ada masalah. Ya, jadi yang salah itu adalah yang ini. Artinya apa? Ternyata di dalam yang 28 juta ada 12 juta yang bukan merupakan utang jangka pendek atau utang usaha, melainkan itu merupakan utang jangka panjang. Berarti itulah temuan kita. Ya. Nah, kalau ada temuan berarti kita harus melakukan adjustment. Ya, kita melakukan adjustment. Kita jurnalnya ya, adjustment, nanti silakan Anda buat ini adjustment ke berapa. Anda lanjut. Ya, ingat waktu kas kita bahas ada temuan, bank ada temuan, presiden ada temuan, berapa pertemuan, piagam tidak ada. Maka totalnya berapa? Maka Anda lanjut ini. Jika kita buat jurnal, ingat yang kita jurnal yang salah, bukan yang benar. Berarti yang kita jurnal ini. Ingat tadi ini sebenarnya ini awalnya dicatat utang jangka pendek. Ternyata di dalamnya ada utang jangka panjang. Apa artinya? Berarti dari utang jangka pendek akan berkurang nilainya sebesar 12 juta. Utang jangka pendek berkurang dicatat di mana? Utang berkurang dicatat di sebelah debit. Kemudian apa yang muncul? Dari antara yang 28 juta, muncul 12 juta di dalamnya, itu adalah jangka panjang. Utang jangka panjang muncul dicatat di mana? Di kredit. Maka kita catat di sini utang jangka pendek ya, panjang, utang PT jangka panjang PT laju motor sebesar 12 juta. Inilah yang akan kita jurnal. Ya. Oke, nah bagaimana cara kita menjurnal? Kita lihat di kertas kerja kita. Di rekapitulasinya tadi ya. Maka di sini ini tadi nggak ada temuan ya. Maka di sini kita ada temuan sebesar 12 juta. Ya. Oke, 12 juta. Maka di sini ya, temuan ini mengakibatkan utangnya berkurang ya, utang jangka pendeknya. Sehingga yang benarnya adalah ini ya. Ingat nanti ini legenda penjumlahan ke samping. Kemudian yang 12 juta ini observasi, karena kita periksa secara langsung ke perusahaan, ternyata kita temukan ini salah. Ya, ada kesalahan catat yang dilakukan oleh PT Citra Lumensen. Dia menganggap awalnya 28 juta jangka pendek, ternyata di dalamnya ada jangka panjang. Ini temuan kita. Observasi. Kemudian Anda jumlah ke bawah. Ini nanti silakan Anda jumlah ya. Oke. Nah, tadi ini dia, kalau tidak ada temuan tadi ya, maka ini sama ya. Ini sama. Kalau kita tarik
Oke, maka jumlah keseluruhannya ya kita jumlah oke. Kemudian ini nah, nanti jangan lupa ini penjumlahan ke bawah. Kemudian inilah yang sebenarnya utang jangka pendeknya totalnya. Awalnya 53 dia catat. Ternyata di antara yang 53 ada 12 juta jangka panjang. Maka yang sebenarnya jangka pendek itu adalah 41 juta. Jangan lupa Anda berikan tanggal pelunasan di sini. Jangan lupa legenda penjumlahan ke samping. Kalau ini bisa ada dua, terserah Anda pilih. Mau penjumlahan ke bawah atau ke samping, ini bebas. Ya, bebas. Itulah dia. Kemudian jangan lupa di bawah ini Anda buat jurnal. Ya, silakan Anda buat di bawah ini jurnal. Oke. Temuan Anda yang tadi 10 juta. Kemudian di kertas-kertas yang panjang juga ini Anda buat. Ya, adjustment, ya. Kemudian ya, di bawah adjustment total saldo audit. Jumlahkan masuk ke ya, Palma Jaya. Masuk ke PT Laju Motor ya. PT Laju Motor. Oke. Nah, PT Laju Motor ya, kalau kita perhatikan di sini tadi ingat ini utang jangka pendek. Lihat jurnalnya. Utang jangka pendeknya debit atau kredit? Ternyata debit. Kan gitu. Maka kita tuangkanlah yang 12 juta itu di debit. Ini ya, debit. Pembelian. Kan gitu. Posisi debit. Ini pemakaian. Ya. Oke, ini dia kredit. Kita jumlah. Ini 19 juta. Kreditnya ini 0. 35 tambah 0, 35. Maka saldo auditnya, saldo akhirnya, saldo awal tambah ya debit kurang kredit 0 ya tambah kredit 35 dikurang 19 maka diperoleh 16 juta ya, saldonya sebesar 16 juta. Oke. Oke, nah ini tadi dia ya, saldo awalnya 0 ditambah kredit kurang debit maka diperoleh 16 juta. Inilah saldo yang benar. Ya, nanti silakan kalau mau Anda tutup langsung boleh. Ini perhitungan telah benar. Anda garis 2. Untuk utang usaha sudah selesai. Ya, sudah selesai. Ini Anda tutup, boleh Anda tutup untuk utang usaha. Ya. Kemudian di rekapitulasinya juga ini bisa Anda tutup. Ya, ini Anda tutup selesai. Ya, Anda tutup. Oke. Ini totalnya ya untuk PT Laju Motor 16 juta, total keseluruhan 41. Ini Anda jumlah penjualan ke samping atau ke bawah tanggalnya. Kalau sudah selesai jangan lupa ini yang ke atas ya. Atas ini nanti Anda buat kegiatan keberapa, kemudian tanggal berapa Anda siapkan ini. Ya, kalau hari ini silakan buat hari ini, kalau besok buat tanggal besok. Oke. Nah, baik, itulah untuk utang usaha. Rekapitulasinya juga ini sudah. Jangan lupa Anda berikan garis 2 sebagai menutup perhitungan untuk utang usaha. Ini sudah selesai. Oke. Nah, tadi jangan lupa buat jurnal di bawah ini. Kemudian di kertas kita yang panjang juga yang utama ini jangan lupa buat jurnalnya nih. Di bawahnya juga Anda buat jurnal, oke? Apa tujuannya? Supaya Anda bisa membaca di dalam jurnal ini mana dia debit, mana dia kredit. Ingat topik pembahasan kita utang jangka pendek, maka utang jangka pendek yang kita lihat. Oke? Nah, itulah dia untuk utang usaha. Nah, sekarang kita lanjut ke utang pajak. Ya. Kita lanjut ke utang pajak. Nah, ini dia. Itemnya nanti Anda buat ikhtisar mutasi utang pajak, ya, ikhtisar mutasi utang pajak, ya. Nah, di mana dalam
perhitungan analisis pajak kita merekap dalam 1 tahun. Ya, dalam 1 tahun. Oke. Nah, di sini ada 3 jenis pajak, ya. Ada pajak badan 2529, ada pajak penghasilan 21 PPh 21, kemudian ada pajak pertambahan nilai PPN. Sehingga ada jumlah saldo awalnya bisa Anda perhatikan di buku besar ada disajikan, tetapi sumbernya sebenarnya dapat Anda lihat dari laporan 19X0. Cuma karena laporannya tidak ada diberikan kepada Anda, yang ada hanya 19X1, maka ini sudah dituangkan di dalam, kalau tidak di tes substantif atau di buku besarnya, ya. Silakan Anda perhatikan. Kemudian total debit. Mohon Anda perhatikan, total debit ini Anda peroleh dari jurnal kas dan bank. Ya, debit, jurnal kas dan bank. Kemudian kredit dapat Anda lihat dari jurnal umum. Ya, saldo akhir itu diperoleh saldo awal tambah kredit kurang debit, itulah saldo akhir. Oke. Nah, adjustment ini minggu depan kita bahas. Ya, minggu depan kita bahas. Oke, Anda kerjakan sampai sini saja dulu. Ya, sampai sini. Ya, kalau sudah selesai, minggu depan kita bahas analisisnya. Oke. Nah, PPh 21 juga demikian. Anda jumlah dari Januari sampai Desember Anda jumlahkan menjadi satu kesatuan, dia tahunan. Ya, debit kreditnya juga demikian. Kita ambil contohnya PPh 2529. Nah, caranya tadi kita lihat dari jurnal kas dan bank. Ya, maka kita buka tes jurnal kas bank kita. Ini ya, jurnal kas bank Januari. Perhatikan, ya. Ini saya perbesar. Oke, perhatikan, ya. Nah, pembahasan kita di sini. Oke, ini, ya. Hutang pajak PPh 21 PPN. Ya, kemudian ada tadi PPh 2529. Caranya di bulan Januari. Contoh untuk PPh 21, 1.200.000. Anda tambah, ya. Anda lihat di jurnal bank, ini nggak ada. Kita lihat di bulan Februari. PPh 21 ada. Maka Anda tambah tadi 1.200.000 tadi ya. 1 juta. Oke, 1.200.000 Anda pakai kalkulator. Kemudian Anda tambahkan di bulan Februari diperoleh 890 PPh 21. Kemudian di bulan Maret 1.280 Anda tambah, dan seterusnya sampai ke bulan Desember. Ya, sampai bulan Desember Anda perhatikan di jurnal kas, jurnal bank. Ya, lihat kalau ada dua-duanya jumlahkan, ya. Jurnal, oke, ini dia Desember. Oke. Utang pajak PPh 21 805. Anda jumlahkan dari Januari, Februari sampai ke Desember, itulah total debit. Kita jumlahkan, ya. Total debit. Demikian juga untuk PPN. Dari Januari sampai Desember Anda jumlahkan. PPh 2529 juga demikian, ya. Nah, kemudian setelah Anda peroleh, maka tuangkan dia ke kertas kerja kita. Di sini ya, kita tuangkan. Oke, kita tuang debitnya ini. Oke, PPh 21 juga demikian, ya, dari jurnal kasbah. Sedangkan kreditnya kita lihat dari jurnal umum. Mana jurnal umum? Kita lihat, ya, jurnal umum. Ini dia. Ini dia jurnal umum, ya. Nah, kita lihat dari Januari sampai Desember, ini ada tanggal sebenarnya periodenya. Ya, ini dia. Oke, kita lihat ya jurnal umum ini transaksi, kita lihat berarti dia di sebelah kredit. Kita lihat di sebelah kredit yang masuk kategori utang. Ini tidak ada. Ya, kemudian di sini ini ada utang pajak PPh 21. Berapa besarnya?
besarnya ini ya 15.500.000 ya, 15.500.000. Ini saya perkecil biar nampak ya. Oke, 15 juta. Ingat yang kita bahas di kreditnya ya. Ini dapat PPh 21. Kemudian yang berikutnya kita lihat di sebelah kredit. Nah, ada nanti utang tertentu. Anda lihat, kalau tidak ada di jurnal kas bank, kemungkinan dicatatkan di jurnal umum. Nah, pertanyaannya ya, kenapa disajikan di jurnal umum? Karena transaksi tersebut relatif dia sedikit ya, dan ya bisa dikatakan tidak ada masuk dalam kategori jurnal kas bank, penerimaan dan segala macam. Jadi ini dia umum ya, transaksi sedikit, utang pajak itu sedikit transaksi, maka dicatatkan di jurnal umum ya. Oke, kemudian ini ada dia PPN ya, ada 52 87 sekian. Kemudian berikutnya yang di sebelah ya, kreditnya oke, ini kredit di sebelah kredit ya, PPh 2529 1.043 sekian. Silakan Anda perhatikan ya. Nah, inilah dia untuk utang pajak ya, utang pajak silakan Anda perhatikan ya. Ingat, tugas Anda hanya sampai di sini ya, sampai pada saldo akhir. Adjustmentnya nanti kita bahas secara bersama-sama minggu depan ya. Kita bahas secara bersama-sama. Ini tugas Anda sampai sini saja. Oke. Saldo awal, debitnya dari jurnal kas bank, kreditnya dari jurnal umum. Ada kala tidak ada di jurnal kas bank, Anda lihat di jurnal umum ya. Oke, saldo akhir ini. Tugas Anda sampai sini. Itu untuk ya, utang pajak. Sekarang masuk ke utang atau biaya yang masih harus dibayar. Nah, sebelum kita lanjut, tugas Anda yang berikutnya ya, pada saat kapan suatu transaksi dicatatkan dalam jurnal umum? Itu tugas Anda yang ya, saya nggak tahu ini tugas yang pertama atau yang kedua. Oke, silakan Anda jawab langsung di konten YouTube kita. Oke, nah itulah dia. Oke, baik. Berikutnya untuk biaya yang masih harus dibayar ya. Ini yang terakhir. Oke, juga sama pembahasannya sampai saldo akhir. Ya, ini juga sama. Dari mana diperoleh debit, kredit? Saldo awal diperoleh dari laporan sebelumnya, atau bisa Anda lihat di, kalau tidak ada di buku besar, mungkin disajikan di tes substantif Anda ya. Silakan Anda perhatikan. Tolong Anda lakukan cara-cara audit kita. Jangan Anda lihat langsung di tes substantif Anda ya. Debit diperoleh dari kas dan bank. Kredit juga demikian, diperoleh dari jurnal umum. Mohon hati-hati, biaya angkut TBS ini ada 3. Ada biaya yang murni ya, biaya pengangkutan. Ada biaya yang masih harus bayar, itulah konteks pembahasan kita, utang. Dan ada biaya yang dibayar di muka. Kalau biaya dibayar di muka atas pengangkutan TBS, itu dia aset. Dia ada 3 ya, pengangkutan TBS. Ada dia biaya murni, ada biaya yang masih harus bayar, utang, ada biaya yang dibayar di muka, itu aset. Oke, mohon Anda perhatikan, jangan asal-asal ya. Lihat dari jurnal kas bank, pengangkutan TBS. Saya ambil contoh seperti ini. Ya, ini juga sama. Anda jumlah debit dari Januari sampai Desember ya. Kita lihat biaya yang masih harus dibayar untuk pengangkutan TBS. Biaya yang masih harus dibayar, ini Anda perhatikan. Mohon Anda perhatikan, ini dah yang dikatakan utang. Ada biaya pengangkutan TBS 920 bulan Januari. Ya, kita lihat ada nggak di bank? Di bank tidak ada. Berarti hanya di kas, kan itu. Kemudian di bulan Februari, ada nggak biaya yang masih harus dibayar di sini? Ya, kita lihat. Ini beda ya, ini beda. Oke, ini dia pengangkutan TBS. Pengangkutan TBS itu berarti ini murni biaya, ya, murni biaya.
biaya masa harus dibayarnya tidak ada ya. Oke, upah gaji tidak ada ya. Oke, kemudian masuk ke bulan Maret, biaya yang masih harus dibayar. Oke, biaya yang masih harus dibayar tidak ada ya, tidak ada. Oke, ini murni ya, pengangkutan TBS. Oke, bukan biaya masih harus dibayar. Oke, kemudian di sini ini juga ya, hati-hati ya, hati-hati. Yang kita bahas adalah biaya yang masih harus dibayar. Oke, ini juga tidak ada. Ya. Oke. Ini juga ya, tidak ada. Oke, ya. Ini juga sama, tidak ada ya, biaya masih harus dibayar. Oke. Nanti silakan Anda perhatikan ya di jurnal kas bank kita, ya, jurnal kas bank kita, oke, yang masuk kategori biaya yang masih harus dibayar. Nah, itulah dia untuk ya, biaya yang masih harus dibayar untuk pengangkutan TBS. Demikian juga untuk yang lainnya, ya, untuk gaji upah, ya, ingat kategorinya juga sama. Ini biaya yang masih harus dibayar upah premi, ini dia, upah premi. Ya, air listrik telepon juga demikian. Mohon Anda perhatikan. Ya, ini dia. Ini untuk di sebelah debit terjadi pelunasan. Sedangkan di kreditnya adalah kita lihat di jurnal umum. Ya, di jurnal umum bisa Anda perhatikan ini. Lihat dia yang di sebelah kredit terkait biaya yang masih harus dibayar. Ya, biaya yang masih harus contoh seperti ini. Ada pengangkutan TBS. Biaya yang masih harus dibayar di sebelah kredit, inilah yang kita angkat. Kredit ya. Oke. Nah, demikian selanjutnya silakan Anda perhatikan ya, baik dia biaya pengangkutan yang masuk harus dibayar, gaji upah yang masih harus dibayar, biaya bunga kredit yang masih harus dibayar, dan biaya air listrik telepon yang masih harus dibayar. Silakan Anda perhatikan di jurnal kas bank untuk debit, kreditnya dari jurnal umum. Kalau tidak ada di jurnal kas bank, kemungkinan yang debitnya juga akan dicatat di jurnal umum, ya. Nah, ini dia. Maka ya, kita rekap debit, kredit Anda total, ya. Jangan lupa legendanya, jangan lupa keterangan legenda Anda buat. Oke. Nah, saya kira inilah pembahasan kita, pertemuan kita untuk saat ini. Tugas Anda hanya sampai di sini, saldo akhir. Adjustmentnya kita lakukan minggu depan. Saya kira cukup pertemuan kita. Ya, tugas Anda kumpul ya paling lama 3 hari setelah selesai kuliah kita. Ya, 3 hari setelah selesai kuliah kita. Pukul 17 WIB, jam 5 sore. Ya, itu tugas yang akan Anda kirim di Google Classroom kita. Tugas berikutnya ya, yang Anda harus langsung jawab di YouTube 1 hari setelah. Ya, 1 hari setelah kita kuliah, Anda jawab. Tugasnya adalah ya, untuk utang pajak di sebelah debitnya bagaimana Anda menemukannya, di sebelah kreditnya bagaimana Anda menemukannya. Silakan Anda jawab pada konten YouTube kita 1 hari setelah kita kuliah. Nah, mohon Anda ikuti petunjuk. Kalau dikatakan setelah kuliah langsung Anda jawab, silakan. Kalau dikatakan 1 hari setelah kuliah, Anda jawab 1 hari setelah kuliah. Jangan setelah habis ujian, ya, setelah habis kuliah, ya. Karena saya ingin melihat disiplin Anda. Nah, saya kira cukup. Sampai ketemu minggu depan. Kalau ada yang mau Anda tanya, silakan Anda komen, ya. Saya kira sampai di sini pertemuan kita. Selamat malam, Horas.